Shalom saudara. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang Daniel. Saya beri judul khotbah saya hari ini, memiliki roh yang luar biasa. Daniel ini dikenal memiliki roh yang luar biasa. Kenapa seorang Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Mari kita belajar sore hari ini. Kita buka dalam Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, Raja Babel hari itu berkeinginan untuk menempatkan Daniel atas kerajaannya, untuk membantu dia memerintah atas wilayah Babel. Kenapa bisa Daniel diangkat Tuhan begitu tinggi? Dia itu hanyalah seorang tawan di Babel, tapi kenapa bisa begitu tinggi diangkat Tuhan, bisa bekerja pada Raja Babel? Babel hari itu kerajaan yang sangat besar, bukan kerajaan kecil. Tapi Daniel diangkat Tuhan, diberi posisi yang sangat tinggi, sehingga bisa menjadi salah satu staf dari Raja Babel. Kita pelajari. Yang pertama Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yang pertama, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Alkitab mencatat Daniel itu terbiasa berdoa. Dia terbiasa berdoa. Alkitab mencatat 3 kali sehari ia berdoa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Jadi di dalam hidup Daniel, doa itu menjadi suatu gaya hidup. Bukan kalau kepepet baru berdoa, kalau ada masalah baru berdoa, enggak. Daniel itu benar-benar seorang yang mendisiplin hidupnya dengan berdoa setiap hari 3 kali sehari, menyembah Tuhan sehari 3 kali. Itu bagi Daniel adalah gaya hidup. Dan itu dia lakukan setiap hari dia lakukan, setiap hari dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki gaya hidup doa seperti Daniel? Doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Daniel melakukan itu setiap hari di dalam hidupnya 3 kali sehari. Dia ini dikenal memiliki roh yang luar biasa karena memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Ketika kita memiliki kehidupan doa yang luar biasa, maka kita memiliki roh yang luar biasa. Artinya roh kita kuat, roh kita itu menjadi bukan roh yang kecil, tapi benar-benar roh yang luar biasa, di mana di dalam roh kita itu dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga roh kita jadi kuat. Ketika pencobaan datang menyerang, Daniel itu tidak gentar, dia tidak panik, karena dia memiliki roh yang luar biasa, sehingga goncangan di dalam hidupnya itu tidak membuat dia stres, depresi. Tapi dia semakin mencari Tuhan. Alkitab mengatakan 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup. Jadikanlah penyembahan sebagai gaya hidup. Maka kita akan memiliki roh yang luar biasa seperti seorang Daniel. Kemudian yang kedua, kenapa Daniel diangkat Tuhan begitu tinggi? Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel yang kedua berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan dosa, sehingga dia menjaga hidupnya begitu rupa untuk tidak melakukan dosa, untuk mematuhi perintah Tuhan, untuk tidak masuk di dalam kenajisan.
Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mempunyai komitmen untuk tidak menajiskan diri kita? Kita harus belajar seperti Daniel tidak menajiskan dirinya dengan dosa. Ketika kita tidak menajiskan diri kita dengan dosa, Tuhan membuat apa yang kita kerjakan beruntung, kita berhasil. Karena Alkitab mencatat ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita melakukan firman itu dan melakukannya dan bertindak dengan hati-hati. Bertindak dengan hati-hati artinya kita memilih melakukan hal yang baik. Kita memilih untuk tidak melakukan dosa. Maka Tuhan bilang engkau akan beruntung dan berhasil. Yosua menulis seperti itu. Daniel mengerti ini, sehingga dia tidak mau menyentuh dosa. Dalam hidupnya Daniel punya komitmen tidak mau menajiskan dirinya dengan dosa. Mari kita seperti Daniel, tidak menajiskan diri kita dengan dosa. Yang ketiga, Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Daniel ini adalah seorang yang terkenal mempunyai roh dan kebijaksanaan yang luar biasa. Artinya Daniel itu cerdas, pandai. Di dalam pekerjaan Daniel itu terbukti excellent. Dia memiliki pekerjaan yang luar biasa. Sehingga raja itu suka kepada Daniel ini. Karena Daniel pintar, pekerjaannya baik, luar biasa. Di dalam pekerjaan Daniel ini tidak setengah-setengah. Dia seorang yang total. Dia seorang yang memegang pekerjaannya itu dengan sangat baik. Melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia nggak malas-malasan. Dia tidak memandang remeh pekerjaannya. Tapi benar-benar dia kerjakan kerjaannya dengan luar biasa baik. Sehingga dia dikenal di Babel. Raja pun tahu bahwa Daniel ini seorang yang excellent di dalam pekerjaan. Dan hari itu Daniel itu bisa mengartikan mimpi raja. Dan raja tahu Daniel memiliki roh yang luar biasa. Karena di Babel nggak ada orang sepintar Daniel sampai bisa mengartikan mimpi. Daniel diberi Tuhan roh yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Sampai bisa mengerti mimpi yang semua orang nggak tahu artinya, dia tahu. Artinya Daniel dikenal di dalam pekerjaan, memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki kepandaian, memiliki semangat untuk bekerja, mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Bagaimana? Apakah kita juga seperti Daniel dalam bekerja? Melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan sangat baik, itu juga adalah ibadah. Ibadah bukan hanya menyanyi, menyembah, tapi ibadah juga melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Itu menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Daniel diberi kepercayaan Tuhan, diberi promosi dalam pekerjaannya, karena memang dia bekerja sangat baik. Jangan takut ketika engkau bekerja dengan sangat baik. Tuhan akan menghitung upahmu. Tuhan akan memberikan bayaranmu. Tuhan akan menaikkan engkau. Engkau akan dipromosi ketika engkau memegang pekerjaan dengan sangat baik. Hal yang keempat, Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Daniel ini punya integritas. Dalam pekerjaan dicari salahnya nggak ada. Dia jujur, dia tidak suka korupsi, dia tidak malas-malasan, dia melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Ketika dicari kesalahan, dia nggak ada. Tidak didapati kesalahan apapun, tidak didapati kecurangan apapun di dalam diri Daniel. Orang ini punya integritas. Dia memegang kejujurannya begitu rupa, dia memegang kesetiaannya begitu rupa, sehingga tidak didapati kesalahan karena dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal dosa, dia tidak mau melakukan yang tidak baik di dalam pekerjaan. Dia benar-benar begitu dicari salah di dalam pekerjaan, tidak didapati. Di dalam kehidupan dicari kesalahan pun Daniel diketahui tidak melakukan hal yang salah. Mari kita belajar seperti Daniel.
tidak didapati kesalahan di dalam hidup kita. Kita punya integritas, sebaik ada orang, tidak ada orang, kita pegang integritas, kita pegang iman kita terhadap Tuhan. Dengan tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak melakukan hal yang tidak sopan. Mari kita melakukan semua hal yang baik. Menjaga diri dari segala kesalahan, menjaga diri dari segala dosa. Itu punya integritas. Ketika kita mempunyai roh yang luar biasa, maka Tuhan akan memberkati kita, membawa kita beruntung, membuat kita berhasil, dan akan mempromosikan kita tinggi seperti seorang Daniel. Saya berdoa kita semua memiliki roh yang luar biasa, sehingga kita diberkati Tuhan, diangkat tinggi di dalam pekerjaan maupun di dalam apapun yang kita pegang. Tuhan mengangkat kita tinggi. Terima kasih. Tuhan memberkati.